Lita Jonathan tidak pernah membatasi kreasinya. Karena itu motif apapun bisa ada dalam lukisan botolnya. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak lukisan botol yang dihasilkan selama ini. Ada sebagian orang yang sangat menikmati isi dari dalam botol ini, bahkan mungkin Anda di antaranya. Tapi bagaimana jika isi dari botol ini telah habis? Yang tersisa hanyalah sebotol sampah tak berguna. Padahal botol-botol minuman ini memiliki bentuk yang unik dan menarik. Dan botol ini pun terlihat jauh lebih cantik jika dipermak oleh tangan terampil seorang Lita Jonathan. Ibu dua anak ini membuat lukisan beraneka gaya dan warna di atas botol-botol kaca. Kerajinannya lebih dikenal dengan nama decorative glass. Sebenarnya berawal dari ke hobi saya bahwa saya senang dengan handicraft ya atau kerajinan tangan itu sendiri. Nah pada suatu saat ya datanglah ide itu melihat botol-botol minuman, botol-botol minyak wangi, botol-botol kecap atau dari barang-barang bekas yang dipakai untuk selai, bermacam-macam kaca, botol-botol kaca seperti itu yang terbuang sebenarnya. Berawal dari coba-coba hingga akhirnya tahun 1995 ia memutuskan untuk fokus di bidang kerajinan botol. Semuanya ia pelajari secara otodidak, mulai dari melukis hingga pemilihan cat. Sebetulnya kalau untuk alat-alat pewarnanya itu sendiri bisa pakai cat apa aja. Tetapi kalau kita mau melihat ada refleksi dari botol itu, biasanya kita memakai cat-cat yang transparan. Dan itu banyak sekali dijual sekarang di sini. Lita Jonathan tidak pernah membatasi kreasinya. Karena itu motif apapun bisa ada dalam lukisan botolnya. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak lukisan botol yang dihasilkan selama 14 tahun ini. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi, tapi lama-lama semakin banyak yang tertarik untuk membelinya. Kalau soal nilai seni yang tinggi itu terserah masyarakatnya aja yang mau menilai gitu kan. Tetapi di dalam proses berkaryanya itu yang saya sangat menikmati. Bahwa hasilnya itu bisa dihargai orang dengan standar-standar nilai tertentu, itu sah-sah aja gitu. Agar kualitas karya terjaga, Lita pun tidak memproduksi decorative glass ini secara massal. Kalau misalnya ada orang yang memesan gitu, saya tidak menentukan minimumnya. Yang satu pun juga bisa saya kerjakan. Yang saya tentukan itu adalah maksimumnya dengan jangka waktu tertentu. Harga, jangan tanya itu ke Lita, sebab ia bukan tipe seniman yang mematok bandrol harga tertentu. Buat saya itu menjadi tidak penting gitu, tetapi bagaimana dengan yang berapa itu orang menjadi merasa puas dengan karya yang saya buat. Bahwa kalau misalnya 3 juta, 5 juta juga ada gitu yang mau gitu membeli dengan harga-harga seperti itu. Kepuasannya itu kan individual sekali gitu. Jadi yang penting buat saya bukan soal harganya berapa gitu, tetapi kepuasan dari konsumen yang membeli itu barang gitu. Botol-botol cantik ini tidak hanya ada di dalam negeri saja. Lita sudah memperluas pemasarannya hingga ke Eropa. Karena baginya memperluas pemasaran berarti memperluas kreativitas. Karena tidak jarang motif dan gaya lukisan datang dari pelanggannya yang ada di luar negeri.
Dan untuk berbagi kreativitas, Lita kini tengah konsentrasi membuka kelas bagi kita yang ingin belajar melukis botol.